Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Faballagar risalah wa addal amanah wa jahada fillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang kami muliakan dan kami banggakan guru kita, narasumber kita pada kajian hadis siang hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tib Raya MA. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita, sampai dengan tadi kita melaksanakan sholat jamaah, sholat Jum'ah di Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semua. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan mengikuti hadir dalam kajian hadis yang rutin kita laksanakan setiap Jumat ketiga setiap bulannya. Mudah-mudahan semua itu diberikan nilai ibadah dan dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, seperti biasa, kajian hadis ini selain sudah bisa tatap muka, juga ada saudara-saudara kita yang mengikuti kajian hadis ini secara online melalui channel YouTube Istiqlal TV. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau ada saudara-saudara keluarga yang mau mengikuti kajian ini, bisa membuka channel YouTube Istiqlal TV, ya. Nah, sebagaimana biasa, terlebih dahulu mari sama-sama kita buka kajian hadis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu kami ingatkan kepada jemaah sekalian bahwasanya kajian hadis ini kita bagi dua sesi. Sesi yang pertama nanti pengantar dari guru kita mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya, Prof. Nanti setelah itu kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab, atau mungkin istilahnya dialog diskusi. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas apa bagaimana, silahkan dipertanyakan. Nah, tema yang kita akan bahas pada kajian hadis ini yaitu adalah keutamaan wudhu di dalam hadis. Nah, ini penting sekali. Saya pernah membaca satu riwayat, ya, salah seorang sahabat yang ditegur, disuruh ulang lagi karena wudhunya belum sempurna. Nah, seperti apa kajian tentang wudhu ini? Langsung saja kami persilahkan guru kita dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak hadirin
hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat hadir kita yang kita cintai dan kita melaksanakan sholat Jum'ah, dan sekarang ini kita akan mengadakan muzakarah kajian dengan tema yang disebutkan tadi, keutamaan wudu menurut hadis Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan wudu. Itu secara harfiah berarti cemerlang, bersih dan elok. Jadi cemerlang, bersih dan elok. Kalau kita menyebutnya mutawaddiun, berarti seseorang yang wajahnya elok, yang wajahnya bersih, yang wajahnya cemerlang. Jadi kalau kita berwudu, itu artinya kita melakukan sesuatu agar diri kita menjadi bersih, agar kita menjadi manusia yang cemerlang, agar kita menjadi manusia yang elok. Karena wudu itu berbekas. Dalam bahasa Indonesia, kata wudu itu diartikan dengan sesuatu yang dilakukan untuk membersihkan anggota badan secara syar'i. Bapak Ibu yang saya muliakan, wudu itu oleh para ulama dipandang sebagai suatu syarat agar ibadah-ibadah tertentu yang kita lakukan itu menjadi sah. Kalau ibadah sholat kita lakukan tanpa wudu, maka sholat itu tidak sah. Karena itu maka wudu itu menjadi syarat mutlak untuk menunjukkan sahnya sholat yang kita lakukan. Karena itu Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian harus dicuci sampai siku. Wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian hingga mata kaki. Ini dasar yang memerintahkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, apabila hendak melaksanakan sholat, maka disyaratkan berwudu. Ayat itu panjang sekali, saya tidak bacakan ayat panjang. Bagaimana wudu itu menjadi syarat? Kita tahu bahwa ibadah sholat itu adalah suatu ibadah di mana terjadi hubungan antara hamba dan Allah secara vertikal, secara personal. Yang dikatakan di dalam berbagai penjelasan, sholat itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh setiap muslim untuk bermunajat. Bermunajat itu berdialog langsung dengan Allah.
Ibadah sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya itu seseorang berdialog langsung dengan Allah. Kita lihat di dalam bacaan kita surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Bukan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Saat itu Allah berada bersama kita di hadapan kita yang sedang bermunajat ketika melaksanakan salat. Karena itu maka kita harus membersihkan diri untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dalam pelaksanaan salat, syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita dengan mencuci anggota-anggota badan yang seperti disebutkan di dalam ayat tadi itu. Dalam ayat tadi itu ada 6 yang disebutkan, tetapi dalam hadis itu cukup lengkap disebut. Saya melihat dulu bagaimana gambaran mengenai wuduknya Rasulullah. Rasulullah menggambarkan bahwa berdasarkan hadis Humran Maula Utsman bin Affan. Maula Utsman bin Affan itu hamba dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menurut Maula da'a bi wudu'in. Dia berwudu, dia mengambil wudu. Dia berdoa untuk mengambil wudu. Maka kita sebelum mengambil wudu itu ada doanya. Paling tidak kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak mau lengkap melihat bagaimana cara wudu yang lebih lengkap, Bapak baca buku Imamul Ghazali, Ihya Ulumuddin. Fatawadda'a faghasala kaffaihi salasa marratin. Dia berwudu kemudian dia mencuci kedua tangannya, dua telapak tangan. Tsumma madmadha, kemudian dia berkumur-kumur. Wastanthara, kemudian dia masukkan air ke dalam lubang hidung, hirup. Dari sisi kesehatan, ada temuan dari para dokter, sebenarnya menghirupkan air ke dalam hidung itu sebenarnya membersihkan kotoran-kotoran hidung, baik secara fisik maupun secara non. Tsumma ghasala wajhahu tsalasa marratin. Kemudian dia mencuci mukanya itu sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal marafiq tsalasa marrat. Kemudian dia mencuci tangannya mulai dari telapak tangan sampai siku. Jadi tidak mulai sini, tidak. Mulai dari ujung jari sampai ilal marafiq, sampai melewati siku. Jangan hanya sampai siku. Kalau tidak melewati siku, berarti wudunya tidak. Ini seringkali kita lihat. Misalnya dalam kegiatan kita lagi berpakaian bagus, menghadiri pengantin, kemudian batik kita batik baru lagi. Kadangkala kita tidak jeli melihat itu. Pendeknya batik yang kita pakai ke ataskan sampai melewati siku kita berwudu, sehingga wudu kita itu, air wudu yang kita cuci pada telapak, pada siku itu melewati yang runcing. Tsumma ghasala yadahul yusra, kemudian dia mencuci tangannya yang kiri sampai pada tsumma masaha ra'sahu, kemudian dia basuh kepalanya. Tsumma ghasala rijlahu yumna ilal ka'baini salasa marrat. Tsumma ghasala al-yusra misla zalik. Kemudian dia mencuci kaki kirinya itu seperti itu juga hingga mata kaki. Tsumma qala, Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a nahwa wudu'i hada. Kemudian aku menyaksikan Rasulullah berwudu seperti wudu yang aku lakukan tadi itu, kata Utsman bin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selanjutnya mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hada tsumma qama faraka raka'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah,
barang siapa yang melakukan wudu, selalu mengatakan Rasulullah, wa asana wudu'ahu, menyempurnakan wudunya dengan baik, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat wudu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Waduh, luar biasa. Wudu dengan sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu menghapuskan ma taqaddama min dzambi, menghapuskan semua dosanya yang telah lalu. Nah, kita lihat. Nanti penjelasan hadis lain, nanti Bapak bisa baca. Tapi yang ingin saya jelaskan begini, pertanyaan kita, ada apa Al-Quran memerintahkan kita untuk mencuci dan membasuh bahagian-bahagian itu? Kenapa yang lain tidak? Ini yang jarang saya kira kita temukan dalam kajian-kajian. Saya mendapat ilmu dari kajian-kajian ini. Anggota badan yang dicuci dan yang dibasuh ketika berwudu itu adalah anggota badan yang kemungkinannya bisa melakukan perbuatan dosa. Contoh, kita lihat, kenapa berwudu itu harus kita cuci mulai dari sini sampai siku? Karena ini bisa berbuat dosa, ini bisa berbuat dosa. Kita sikut orang, dosalah tangan kita, siku. Tapi ini tidak. Tidak. Satu. Yang kedua, kenapa ujung tangan sampai siku, kenapa kaki tidak sampai lutut? Logika kita pasti mengatakan, ada apa sih kok? Betis tidak. Tidak ada satupun manusia yang bisa menendang orang lain dengan betisnya. Kalau dia menendang dengan betis, dia pasti jatuh sendiri sebelum orang lain kena tendangannya. Makanya telapak kaki itu diwajibkan untuk dicuci ketika berwudu, karena telapak kaki itu bisa melahirkan dosa kalau kita menendang orang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa urutannya ini dulu, kenapa bukan kaki dulu? Bayangan kita kaki itulah bagian yang paling bawah, yang kotorannya lebih hebat daripada kotoran ini. Kita harus tahu bahwa kotoran secara non-fisik yang dilakukan oleh tangan jauh lebih banyak daripada kotoran fisik yang dilakukan oleh kaki. Kita makan dengan tangan. Kemungkinan kita makan yang haram. Kita mengambil sesuatu yang haram dengan tangan. Makanya telapak tangan didahulukan. Kenapa setelah itu mulut? Karena mulut di dalamnya itu ada lidah. Lidah itu tidak bertulang dan dia bisa bohong kapan saja. Tapi dengan berwudu, dosa-dosa lidah tadi akan terhapus. Kemudian yang berikut, kenapa muka? Ada 2 bagian muka kita yang bisa berbuat dosa, mata dan pipi. Mata dan pipi. Mata kita ini kalau malam hari tidak banyak dosanya. Tapi kalau siang hari, subhanallah. Kalau kita di masjid sepanjang hari tidak banyak dosanya. Tapi kalau kita ke mall, kita melihat anak-anak gadis yang pakaiannya kurang. Yang kelihatan adalah auratnya. Dosalah mata kita. Tabiatnya mata ini kalau sudah melihat yang kayak begitu 1 kali, melihat 2 kali. Setelah 2 kali, mau lihat 3 kali, baru mengatakan astagfirullahaladzim. Terlanjur 3 kali. Dosa mata. Pipi mencium orang lain yang bukan mencium wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah, berdosalah ini. Itulah sebabnya maka muka ini disuruh cuci dulu. Mata punya dosa, pipi punya mata. Kepala, kita menandu orang, dosa. Itulah sebabnya, maka dalam ajaran wudu, bahagian-bahagian itu harus dicuci dan dibasuh, karena apa? Untuk menghilangkan dosa. Baik. Betis tidak dicuci karena apa? Betis tidak punya dosa. Telapak kaki ada dosanya.
Kemudian yang berikut, saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu bagaimana hebatnya itu keutamaan wudu. Kita lihat. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Iza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu fagasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'." Barang siapa di antara hamba itu berwudu lalu dia mencuci wajahnya, ini beri contoh oleh Rasulullah, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaihi bi ainaihi, maka kata Rasulullah akan keluar dosa mata yang pernah memandang yang haram itu pada saat keluarnya air wudu. Jadi ketika kita berwudu, keluar air wudu dari wajah kita, dari mata kita, maka keluarlah dosa wajah itu bersama air wudu. Apabila dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya itu dosa yang pernah dibuat oleh kedua tangan. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i. Kemudian kata Rasulullah, apabila dia mencuci kedua kakinya itu, maka pada saat itu keluarlah semua dosa dari kakinya, dosa di mana dia gunakan kakinya untuk berjalan. Mungkin dia berjalan menuju tempat yang haram, maka ketika itu Allah menghapuskan semua dosanya. Lalu kata Rasulullah, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga orang itu bersih dari semua dosa. Dosa tangannya keluar, dosa matanya keluar, dosa wajahnya keluar, dosa mulutnya keluar, dosa sikunya keluar, dosa kepalanya keluar, dosa kedua kakinya keluar. Baik, sedikit lagi saya ingin mengambil hadis yang lain. Bagaimana setelah wudu itu kita berdoa? Apa keutamaan lagi kita berdoa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang saya dulu diajarkan oleh saya, ada tambahnya lagi. Wa ja'alni min ibadika sholihin. Ternyata dalam hadis tidak ada potongan itu, saya lihat. Tapi ayah saya dulu ngajarkan saya kalau berwudu baca itu, kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Dalam hadis ini tidak ada min ibadikas sholihin. Kita lihat. Ini hadis yang saya sampaikan dalam ini ada riwayat Anas bin Malik, tapi hadis yang saya sebutkan tadi dari riwayat Abdullah bin Umar. Ini di sini hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna. Apa pahalanya? Futiha lahu samaniyatu abwabin minal jannati min ayyiha syaa dakhala. Hanya gara-gara doa itu kita dibukakan 8 pintu surga oleh Allah. Terserah kita mau masuk di pintu yang mana. Hebatnya itu. Hanya 3 kalimat doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hanya doa sependek itu membuat Allah membukakan 8 pintu surga untuk kita, dan kita memilih pintu mana mau dimasuki. Subhanallah. Oh, luar biasa. Mungkin ini kita jarang mendengar. Kemudian keutamaan memperbaharui wudu. Nah, bagaimana keutamaannya? Kata Rasulullah dalam hadisnya, yaitu dari hadis dari Abu Gudaif Al-Hudali qala kuntu inda Abdillah bin Umar falamma nudiya bizuhri tawadda fa shalla falamma nudiya bil asri tawadda. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ketika katanya azan pertama waktu sholat zuhur dia berwudu, lalu diikuti sholat zuhur. Ini dia masih di masjid. Kemudian waktu sholat asar dia dengar lagi azan. Sebelum melaksanakan sholat
dia ke tempat wudu, berwudu dulu. Dia memperbaharui wudunya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah pernah bersabda dan pernah mengatakan kepadaku, man tawadda'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu di atas wudu, artinya berwudu kembali, kataballahu lahu asyra hasanatin, maka Allah akan menetapkan baginya 10 kebajikan. Makanya saya, Bapak Ibu, kalau kita bahas mengenai aula mastumun nisa, itu kan salah satu ayat yang difahami berbeda oleh ulama. Ulama sebagian mengatakan la mastum itu bersentuhan dengan perempuan. Ulama lain mengatakan la mastum itu bukan bersentuhan, bersentuhan yang keras. Itu berhubungan. Ya, berhubungan. Yang ulama sebagiannya mengatakan berhubungan badan baru batal, kalau sekedar bersentuhan tidak. Saya kalau ditanya oleh jamaah saya, Ustaz, saya ini biasa batal wudu dengan suami saya, hanya karena bersentuhan. Saya bilang aja, teruskan. Berarti dia mengikuti pendapat golongan ulama yang mengatakan nanti batal wudu kalau berhubungan. Yang satu lagi, Pak Ustaz, saya ini batal wudu dengan suami saya. Ibu teruskan. Ternyata dengan kalimat itu ada ibu yang ketiga bertanya, Pak Ustaz, yang benar yang mana? Saya bilang yang benarnya adalah yang mengatakan batal wajib berwudu, yang mengatakan tidak batal sebaiknya wudu lagi. Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Karena memperbaharui wudu itu nilainya lebih. Kemudian saya telusuri lagi ada apa sih ulama berbeda. Syafi'i itu mengatakan batal wudu kalau bersentuhan dengan perempuan. Hanafi mengatakan batal wudu kalau berhubungan badan berwudu. Ternyata apa? Ulama Imam Syafi'i itu tinggalnya di daerah yang banyak air. Imam Hanafi tinggal di daerah Irak yang kurang air. Wajar saja kalau dia mengatakan tidak usah berwudu lagi kalau hanya sekedar bersentuhan badan. Karena air kita butuhkan untuk makan dan minum. Kita kekurangan air. Itu Bapak Ibu. Sebagai pengantar, ini lengkapnya ada di sini. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Istiqlal, peserta kajian hadis yang dimuliakan Allah. Demikian tadi pengantar dari guru kita. Beliau sudah membahas tentang anggota tubuh yang wajib ya disentuh oleh air wudu, hikmahnya kenapa, dan juga kita sudah ketahui bahwasanya amal-amal ibadah yang kita lakukan tanpa wudu, didahului dengan wudu itu tidak akan diterima. Nah, saya berikan kesempatan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya atau yang mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh guru kita. Silakan. Tahu juga yang lain. Ya. Masalah yang lain boleh ini. Masya Allah luar biasa. Silakan Pak itu. Disebutkan namanya dan jangan terlalu panjang ya. Langsung ke poinnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak Ustadz. Namanya Pak, nama? Ya, nama Muhammad Syahid. Ya, asli dari Jombang, Tepireng. Kalau saya lihat-lihat akhir-akhir ini kan wudunya banyak yang salah nih Pak Ustadz. Contoh, kalau kuping itu biasanya 3 kali atau 1 kali sih kita membersihkan. Yang sering ini kan banyak yang 1 kali, terutama kuping ya. Selama kita berwudu, jadi selama kita berwudu itu hampir semua masjid saya perhatiin, saya pelototin itu rata-rata hanya 1 kali. Gini-gini doang, udah. Menurut Pak Ustadz itu bagaimana itu? Ya, tolong dijelaskan apa sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan yang lain ada? Silakan Pak. Mohon disebutkan nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Johan. Johan. Pak, saya ketika jadi mahasiswa pas musim dingin, ambil wudu, tapi untuk kaki dia cuma ambil air sedikit lalu diusapkan saja, tapi tak dia cuci macam kita cuci. Itu apakah boleh atau bagaimana?
Jadi yang diusap sepatunya aja. Cuma atas. Musim dingin. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, terus. Ada lagi? Silakan Pak. Ya, Teguh Ardiansyah. Ya. Izin bertanya, kalau semisalnya kita Dari mana Pak Teguh? dari Tangerang, Ya. kalau semisalnya kita udah belajar tentang tata cara wudu yang menurut kita benar, kemudian kita lihat ada orang yang wudunya salah, itu adab kita yang bagus gimana? Apakah kita tegur wudunya salah Pak, atau kita diemin aja, atau gimana cara negur yang baik? Terima kasih. Ya. Baik, setelah Pak Teguh ada lagi? Gak ada ya? Ini di channel YouTube tidak ada yang bertanya juga, jadi kita tutup ya. Masih ada, silakan. Mohon disebut nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jaini dari Kalimantan Selatan. Ush. Banjarmasin. Bu Pak ya, Ya. kan ada berbagai macam. Ada yang setengah kepala, ada yang kepala. Dia itu kan orangnya Ya. dia ini edan lah, campur-campur ini. Ya. Gimana Pak? Ya. Dia wudunya Syafi'i tapi dia Ya. nggak batal sama laki-laki sama perempuan gitu kan? Sebenarnya kan kalau Maliki kan ya gimana itu Pak? Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudunya Syafi'i, batal wudunya Hanafi. Ya. Ada lagi Pak? Biar 5 ya. Silakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Yusuf dari Bogor. Tentang wudu yang malam nih biasa suka malas Pak untuk menjelang tidur. Wudu menjelang tidur. Itu kan juga disunahkan kalau salah. Terus salah satu wudu tujuannya untuk barok ya Pak ya, tidur. Tapi tidak melakukan sholat sunnahnya. Itu kita dahulukan dulu sunnah atau langsung taruh barok aja. Itu aja, terima kasih. Kurang jelas Bisa Pak, kurang diulang jelas. lagi. Diperjelas Saya pertanyaan. wudu ya. tujuannya mau tidur dan membaca surat tabarok dulu Al-Muluk. Oh, tujuannya untuk baca Quran. Muluk sebelum tidur Pak ya. Ya. Tapi saya tidak sholat wudu setelah wudu tadi. Oh, tidak sholat. Tidak sholat wudu. Sholat wudu setelah wudu tadi. Nah itu gimana keutamaan yang harus baiknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca lagi. Baik. Biar Iya. saya Oh, langsung satu-satu. Pertanyaan yang pertama tadi dari Tadi ada satu lagi kayaknya. Masih Yang ada? Terakhir, Oh, boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Oki dari Depok. Ya Pak Oki, dari mana? Saya dari Depok. Depok ya. Iya. Bertanya, ketika dalam perjalanan jauh, ketika berada dalam kereta ataupun pesawat, mungkin waktu tempuhnya dari yang saya tahu ada wudu bisa digantikan dengan tayamum. Dalam kondisi tertentu di kereta atau di pesawat itu juga tersedia toilet yang ada airnya. Mana yang lebih diutamakan, apakah cukup dengan tayamum atau dengan memakai air yang ada di toilet? Oke. Baik. Ya, kita bacakan dulu yang pertama ya, biar dijawab langsung oleh guru kita. Yang pertama dari Pak Muhammad Sahid ya, Tebu Ireng. Iya Pak. Wudu ada yang yang hanya membasuh kuping 1 kali atau 3 kali. Baik. Yang pertama, yang rukun ketika mencuci itu 1 kali. 2 dan ketiga itu sunat. Ketika 4 kali israf namanya. Israf itu perbuatan berlebihan. Itu tidak boleh. Yang 4 itu perbuatan berlebihan karena tidak menghemat air.
Nah, ada saya lihat di beberapa hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berwudu tetapi satu kali. Ada juga dalam hadis dikatakan 2 kali. Ada yang 3 kali. Tapi yang paling populer adalah 3. Yang 2 dan ketiga itu adalah sunat. Yang pertama itu adalah rukun. Sekarang, yang lain-lain itu dia lakukan 3 kali, tapi telinga itu hanya 1 kali. Mungkin itu apa maksud? Jadi ini diskriminasi dia, telinganya hanya 1 kali aja. Yang lain 3 kali. Mungkin kalau telinga itu manusia bisa berbicara, dia bilang, kenapa saya hanya 1 kali doang, yang lain 3-3? Padahal saya juga memiliki dosa kan, mungkin begitu. Candanya seperti itu. Karena itu lakukanlah seperti tadi, 3 kali. Yang pertama itu semuanya, yang kedua dan ketiga, yang pertama rukunnya, yang kedua dan ketiga itu untuk seluruhnya. Kecuali kalau nanti air kita tidak cukup, maka cukuplah dengan 1 kali. Tadi ada berkaitan dengan, ya, berkaitan dengan pertanyaan dari saudara tadi itu, apa tadi? Yang terakhir, yang ke-6 supaya ada rangkaian dengan baik. Jadi dalam perjalanan taruhlah 5 jam. Bagusnya gimana? Tayamum apa? Baik. Itu di masa Rasulullah pernah terjadi, kalau tidak salah saya, mudah-mudahan tidak salah ingat saya, di antara sahabat. Jadi ini mereka ada hewan yang di situ yang membutuhkan air. Tetapi kalau mereka menggunakan air yang mereka bawa, maka air itu tidak cukup digunakan untuk minumnya hewan yang mereka bawa. Akhirnya apa? Maka air mereka tidak gunakan untuk berwudu, diberikan kepada hewan, tapi mereka tayamum. Sekarang kalau dalam kereta, pasti air itu terbatas. Air itu hanya cukup untuk mencuci, misalnya buang air kecil. Kalau berwudu, maka kita menghabiskan banyak air untuk berwudu, sementara orang lain membutuhkan air juga untuk mencuci kotoran kecil dan mungkin kotoran besar. Karena itu dalam konteks ini, karena airnya terbatas, maka lebih afdal bertayamum. Bertayamum itu jalan keluar. Itu bertayamum pun, itu ada persoalannya ketika di kereta, di pesawat. Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa, dan boleh memandang bahwa di joknya kereta itu ada debu. Sama halnya kalau orang naik haji, tidak mungkin dia bawa debu untuk tayamum, dan tidak mungkin mereka juga bawa air untuk berwudu di atas. Maka dalam fatwa itu disebutkan, cukup menganggap bahwa di joknya pesawat itu ada debu, kemudian kita seperti menepuk debu, baru kita bertayamum. Itu konteksnya. Sama juga dengan di kereta, kan tidak mungkin kita bawa naik debu dan air tidak ada. Gimana cara tayamumnya? Seperti yang difatwakan oleh. Ya. Yang kedua dari Aceh, Pak Johan, kalau musim dingin, Pak, katanya musim dingin, ada orang yang berwudu membasuh kakinya hanya. Ya. Mungkin itu adalah uzur syar'i. Uzur syar'i itu kemungkinan kalau dia membasuh kakinya secara full, itu akan berbahaya bagi dirinya. Maka dia melakukan mencuci kakinya hanya sebagian saja di atasnya. Ini dikiaskan, dianalogikan dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa pada suatu masa sangat dingin sekali, sebelum memakai hufnya, huf itu sepatu yang terbuat dari kain atau terbuat dari apa, untuk menutupi kaki yang dingin. Tapi ketika nanti berwudu di tempat yang sangat dingin itu, cukup diusap di atas huf. Itu analogi yang dilakukan oleh orang itu ketika dia tidak ada ujur syar'i dengan kondisi itu, maka wudunya tidak sah. Nabi itu selalu mengatakan, man tawadda'a fa ahsin wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu, maka hendaknya menyempurnakan wudu. Itu sehingga apa? Gilirannya untuk cuci muka itu ada batasnya. Giliran mencuci tangan itu harus harus kasih begini, jangan begini aja. Jangan begini aja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau ada perempuan yang pakai kutek,
pada kukunya ketika dia berwudu, hakul yakin wudunya tidak sah. Tidak sah karena apa? Tertutup oleh kotek yang dipakainya itu. Kotek apa kotek? Perempuan yang tahu bahasanya. Ya, kalau tertutup oleh itu, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Tidak terkena air bagian-bagian dari jari kakinya. Bagaimana orang yang sedang diinfus? Semua ada jarum infus yang masuk ke situ. Bagaimana cara berwudu? Maka dia bertayamum. Kalau tidak bisa bertayamum, maka dia isyaratkan dirinya mengambil wudu, lalu dia sholat. Karena sudah tidak mungkin. Nah, ini bagi mereka yang seperti itu, boleh lakukan seperti itu, karena ujur syar'i karena dingin. Ketika dia bilang, saya tidak mau kaki saya cuci semuanya. Padahal tidak ada ujur syar'i karena dingin. Tidak sah wudunya. Kalau dia sholat, maka sholatnya tidak berguna karena wudunya sendiri tidak sah. Karena wudu menjadi syarat sahnya sholat. Ya, baik. Kemudian Pak Teguh dari Tangerang, bagaimana caranya menegur orang yang salah dalam berwudu? Ya, ini yang, ya, saya yang pertama seringkali menegur orang yang sedang berwudu bersama saya. Itu bayangkan Pak, keran yang kencang dia buka full. Dia buka full. Apa yang terjadi ketika dia berwudu? Percikan airnya itu bukan percikannya lagi, membasahi semua kita punya pakaian. Tanya biasa mengatakan begini, Mas, hematlah air. Itu saya bilang gitu aja, hematlah air. Karena itu kerannya dikasih kecil sedikit. Jangan sampai mubazir. Bayangkan itu, mubazirnya bukan main, kerasnya, kencangnya itu, derasnya itu dia putar. Basah semua orang di sekitar Pak. Dia langsung bilang, Mas, buka aja sedikit, seperti saya ini bukanya. Tapi dia tidak ngomong-ngomong apa-apa. Mungkin dia bilang, barusan ada orang menegur saya soal menggunakan air begini. Karena itu Rasulullah sudah ini. Kenapa makruh hukumnya mencuci anggota badan ketika wudu 4 kali? Karena israful ma, mubazir air. Tidak boleh. Karena itu kalau menegur seseorang, carilah cara untuk menegur dengan baik. Kadang-kala ada orang kan tidak mau ditegur. Apa kamu tahu, sok tahu katanya kita. Padahal kita ingin menunjukkan kepadanya yang terbaik untuk dia lakukan. Tapi caranya tadi, wasatiyah tadi kata imam, kata hatib itu tadi. Kalau negur orang carilah cara yang bil mau'izatil hasanati. Wajadilhum billati hiyasan. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai menimbulkan itu. Jadi tegurlah mereka dengan cara yang baik. Karena apa? Menurut saya kalau mereka tidak ikuti kewajiban kita, innama alaikal balag, kata Al-Quran. Kami itu punya kewajiban menyampaikan. Mereka mau ikut atau tidak bukan soal. Itu kalau dari sisi. Ya baik. Kemudian Pak Zaini dari Kalimantan Selatan, wudunya campur-campur, Syafi'i, Maliki seperti itu. Baik. Itu biasanya saya terus terang aja, saya menganut pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan perempuan termasuk dengan istri batal wudu. Saya seringkali kalau makmum imam dengan istri, ketika saya mau bangkit untuk sholat sunat ba'diyah, itu kena kakinya istri. Sudah? Apa susahnya? Kita jalan beberapa langkah itu langsung ada kamar mandi, ada airnya. Kenapa susah-susah? Kita berwudu. Tetapi itu kalau orang yang berfaham tadi itu, ulama mengikuti faham ulama yang menyatakan tidak batal wudu dengan perempuan, maka tidak batal dia, walaupun dengan istri, tidak batal. Tetapi saya menganut tadi itu, setiap kali orang berwudu, setiap kali itu pula dosa anggota badannya akan keluar bersama dia. Itu pandangannya. Nah, sekarang dalam kondisi normal, mungkin sebaiknya dia itu mengikuti itu, batal wudu dengan perempuan. Tapi saya Pak, kalau tawaf di Masjidil Haram sama istri, bergandengan tangan Pak. Saya tidak mengikuti pendapat yang biasa saya gunakan di tanah air. Bahwa saya harus pegang pada pandangan yang mengatakan batal wudu kalau bersentuhan dengan perempuan. Bisa Bapak bayangkan, kalau di situ prinsip itu kita gunakan ketika tawaf. Tidak jadi tawaf. Jadi tawaf. Kita lagi jalan ini, lagi begini-begini, datang perempuan-perempuan hitam yang dari sana itu lari-lari, batal lagi, kita keluar.
berwudu lagi. Kemudian kita baru berjalan menuju Ka'bah untuk lanjutkan tawaf. Ada lagi orang lari-lari, perempuan lari-lari, kita tidak lihat. Bersentuhan dengan kita lagi, karena padat kan Pak. Mau berwudu lagi. Insya Allah orang seperti tidak jadi tawafnya. Karena apa? Karena itulah maka dalam konteks itu harus menggunakan pandangan ulama yang menyatakan tidak batal wudu dalam konteks itu. Tetapi apabila keluar sesuatu angin atau sesuatu air yang keluar dari itu harus berwudu. Tidak boleh ada itu. Karena yang diperdebatkan ulama batal wudu itu hanya pada bersentuhan dengan perempuan. Yang itu tidak. Bagaimana caranya? Ada orang bertayamum di situ. Tidak boleh menurut saya bertayamum di situ karena belum masyakkah di situ, belum kesulitan. Keluarlah untuk berwudu. Di situ kan ada air banyak. Karena apa? Kita ingin agar ibadah tawaf itu sempurna di sisi Allah. Dengan cara tadi itu melaksanakan dalam keadaan berwudu. Lagi? Baik, dari Bogor tadi menanyakan bagaimana kalau niat wudu harus sholat juga. Ya, saya pahami tadi itu bagaimana kalau saya berwudu dulu, baru mengaji, setelah itu saya sholat sunat wudu. Ada pandangan yang mengatakan sholat wudu dilakukan pas setelah wudu. Bahkan ada yang mengatakan sholat sunat wudu itu dilakukan ketika masih basah-basah tangan kita itu lalu berwudu. Bahkan ada ulama mengatakan tidak boleh mengusap air wudu setelah wudu. Karena katanya apa? Air wudu itu menjadi saksi di akhirat. Jadi biarkan saja itu. Kalau kita membasahi pakaian kita tidak apa-apa. Karena itu maka sebaiknya sholat sunat wudu kita lakukan pas setelah kita selesai wudu. Jangan diantarai oleh sesuatu. Kalau tadi baca suratul mulk, air wudunya sudah kering kan? Baiknya pas habis wudu langsung sunat wudu. Itulah kata Nabi, barang siapa yang berwudu, Nabi tidak menggunakan kata summa, tapi fa. Pertama rakaat ini, lalu dia. Jadi fa itu menunjukkan sesuatu yang tidak jaraknya jauh. Kalau summa itu jaraknya jauh. Bisa diantarai oleh baca tadi, tapi fa itu setelah itu langsung. Seperti ayat yang mengatakan faja'alahum al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum. Kata para ulama tafsir, bayangkan hebatnya itu batu-batu yang dibawa oleh burung itu yang dikenakan pada tentara gajah itu. Tidak ada antaranya. Kena batu langsung hancur. Kena batu langsung hancur. Itu makna fa dalam kajian bahasa Arab. Kebetulan saya Bapak Ibu, saya ini profesornya bahasa Arab. Jadi tahu persis kalau itu. Dan ketika saya pidato pengukuhan itu, huruful jar dan pengaruhnya terhadap penafsiran. Hanya fi, ila, dan seterusnya. Waktu kita habis ya? Oke. Ini mohon maaf, ini dari YouTube. Oke. Mohon dijawab. Ini pertanyaannya singkat. Oke. Ini dari Cantika Aurora. Assalamualaikum. Izin mau tanya Ustaz, bagaimana kalau lupa baca doa sesudah berwudu? Apakah masih sah wudu kita? Baik. Lupa baca doa. Baik. Baca doa itu hukumnya sunat. Biasanya yang sunat itu diiming-iming oleh Rasulullah dengan pahala yang berlipat ganda. Tanya juga, sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba, saya langsung biasa mengatakan, barangkali juga sahabat, saya juga di antara mereka yang ketiduran, jadi banyak ketiduran 3 sholat subuh. Maka Nabi mengiming-iming, barang siapa melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala lebih hebat daripada dunia. Berkaitan dengan doa itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kalau orang juga tidak berdoa setelah wudu, wudunya tetap sah. Tetapi kalau dia tidak berwudu sayang kan? Dia rugi, diberikan oleh Allah kebajikan yang luar biasa dari doa yang diberikan. Itu saya kira. Satu lagi ini. Ada satu lagi. Oh. Bentar Pak, ini dari YouTube ini semangat jemaah kita yang menonton melalui channel YouTube Masjid Istiqlal. Semangat. Ini satu. Silakan. Dari Pak Alif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarmasin.
Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana wudhu jika kedua kaki sedang dalam keadaan luka dan susah untuk berjalan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu termasuk kaki yang luka, padahal kaki itu menjadi salah satu rukun wudhu. Nah, sekarang persoalannya kaki yang luka. Kalau kena air boleh jadi berbahaya. Bukan saja priva, mungkin berbahaya. Kalau sesuatu yang berbahaya, maka itu menjadi ujur syar'i. Bolehkah dia tidak membasuh itu? Boleh. Karena konteksnya dia darurat. Nah, sama dengan halnya tadi, orang yang diimpus ini tangannya, kakinya tidak boleh terkena air sama sekali, maka itu ujur syar'i dan boleh. Itu saya kira. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian kajian hadis pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, baik Bapak yang datang langsung ke Masjid Istiqlal maupun jamaah Masjid Istiqlal yang mengikuti kajian ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Terima kasih semua. Sedikit saya mau sampaikan. Baik, Bapak Ibu, bahagian saya itu Jumat ketiga. Ya. Jumat ketiga kajian hadis tematik. Temanya berubah-ubah. Temanya selalu baru. Ini yang berikutnya hadis, tema hadis yang lain lagi. Nanti saya mau sampaikan itu sebuah hadis Rasulullah, pidato Rasulullah yang mengerikan dan menakutkan. Nanti akan saya sampaikan. Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.